Kehidupan istana. Sewaktu Bodhisatta Kakusanda menginjak dewasa, beliau tinggal di 3 istana, yaitu Kama, Kamawana, dan Kamasudi, dan dilayani oleh istrinya seorang Brahmani bernama Rocini, yang memiliki 30.000 pelayan perempuan Brahmani. Beliau menikmati kehidupan rumah tangga bagaikan dewa selama 4.000 tahun. Melepaskan keduniawian, ketika Bodhisatta Kakusanda melihat 4 pertanda dan setelah Rocini melahirkan seorang putra bernama Uttara, beliau pergi melepaskan keduniawian dengan mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda berdarah murni. 40.000 laki-laki mengikuti teladannya dan menjadi petapa juga. Mencapai pencerahan sempurna disertai 40.000 petapa itu, Bodhisatta Kakusanda menjalani praktik duka racarya selama 8 bulan. Pada hari purnama di bulan Wesaka, hari di mana beliau akan mencapai penerangan sempurna, beliau memakan nasi susu yang dipersembahkan oleh Wajarinda, seorang putri Brahmana dari kota Wajirinda, dan melewatkan hari itu di hutan akasia. Di dekat sana, pada malam harinya, beliau berjalan sendirian menuju Mahabodhi, Sirasa, dan dalam perjalanan itu, beliau menerima 8 ikat rumput dari Subada, seorang penjaga ladang gandum. Segera setelah ia menebarkan rumput itu di bawah Mahabodhi Sirasa yang ukurannya dan keindahannya menyerupai Mahabodhi Patali. Munculnya di tempat itu Aparajita Alanka setinggi 26 lengan duduk bersila di atas palanka tersebut. Beliau mencapai kebudaan dengan cara yang sama dengan Buddha-Buddha terdahulu. 3 peristiwa pembabaran Dhamma atau Dhamma Bisamaya. Setelah mencapai kebudaan, Buddha Kakusanda berdiam selama 49 hari di dekat Mahabodhi Sirasa. Kemudian beliau menyanggupi permohonan Brahmana untuk mengajarkan Dhamma. Sewaktu beliau merenungkan siapa yang akan beliau ajari pertama kali, beliau melihat teman-temannya yang menyertainya sewaktu melepaskan keduniawian. Beliau pergi ke tempat mereka di Isipatana, Taman Rusa, dekat kota Makila. Kemudian, di tengah-tengah para petapa itu, Buddha membabarkan khotbah Dhammacakka seperti yang dilakukan Buddha-Buddha sebelumnya. Tidak terhitung banyaknya dewa dan Brahma yang datang dan turut mendengarkan. Pada kesempatan itu, 40.000 dewa dan manusia berhasil mencapai jalan dan buahnya. Ini adalah Dhamma Bisamaya pertama. Pada kesempatan lain, Buddha Kakusanda memperlihatkan keajaiban ganda di dekat pohon sala, dekat gerbang kota Kanakuja, dan mengajarkan Dhamma. 30 dewa dan manusia berhasil menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai pembebasan. Ini adalah Dhamma Bisamaya kedua. Pada kesempatan lain, Dhamma Bisamaya yang lain terjadi sebagai berikut. Di sebuah altar dewa tidak jauh dari kota Kemawati, berdiam 1 dewa raksasa bernama Naradewa. Untuk mengambil hatinya, orang-orang memberikan penghormatan kepadanya. Ia mempunyai kebiasaan menangkap orang-orang yang melewati jalan yang sulit menuju kolam besar di tengah hutan untuk memetik berbagai jenis bunga teratai. Jika tidak ada orang yang ke sana, ia kembali ke tempat tinggalnya di dalam hutan dan menangkap orang yang kebetulan berada di sana dan melahapnya. Sebenarnya, jalan menuju hutan itu sudah terkenal sebagai daerah yang berbahaya.
Pada suatu ketika, di kedua sisi hutan, orang-orang mendiskusikan tentang bagaimana cara melewati hutan tersebut pada waktu itu. Setelah keluar dari Mahakaruna Sampati, di suatu pagi, Buddha Kakusanda mengamati dunia dan melihat raksasa Naradewa dan orang-orang melalui mata batinnya. Selanjutnya, beliau melakukan perjalanan menuju angkasa. Selagi orang-orang memandang ke atas, Buddha memperlihatkan berbagai keajaiban, kemudian turun di istana Naradewa dan duduk di atas singgasana raksasa. Naradewa gembira ketika melihat Buddha datang dari perjalanan angkasanya, memancarkan 6 warna sinar dari tubuhnya. Ia berpikir, Buddha datang karena welas asih terhadapku dengan pada pengikutnya. Ia pergi ke pegunungan Himalaya dan membawa berbagai macam bunga-bungaan yang hidup di dalam air dan di atas tanah. Untuk menghormati Buddha, menyanyikan pujian-pujian kepada Buddha yang sedang duduk di singgasananya. Naradewa berdiri dengan merangkapkan kedua tangannya di keningnya. Melihat keajaiban yang diperlihatkan oleh Buddha, pikiran orang-orang menjadi tenang dan mereka semuanya mendatangi Buddha dan mengelilinginya dan bersujud padanya, mengajarkan raksasa bahwa perbuatan baik akan membawa akibat baik. Buddha Kakusanda menyadarkan raksasa dan dengan membabarkan khotbah mengenai alam-alam yang penuh penderitaan, Buddha membuat ketakutan. Selanjutnya, Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Pada kesempatan itu, tidak terhitung banyak dewa dan manusia menembus kebenaran dan mencapai pembebasan. Ini adalah Dhamma Bisamaya ketiga. Pertemuan para siswa Sanipata. Hanya ada satu peristiwa berkumpulnya para siswa Buddha Kakusanda. Kejadian sebagai berikut. Di Taman Rusa Isipatana, di dekat kota Kanukuja, di malam purnama di bulan Magha, di tengah-tengah 40.000 arahanta yang menyertainya dan melepaskan keduniawian, Buddha Kakusanda membabarkan Oada Patimokkha. Bakal Buddha Gotama sebagai Raja Kema menerima ramalan dari Buddha Kakusanda. Pada waktu itu, bakal Buddha kita adalah Raja Kema. Setelah memberikan persembahan besar mangkuk dan jubah kepada sangga yang dipimpin oleh Buddha dan mempersembahkan benda-benda seperti obat, mata, dan jamu-jamuan, beliau menjadi sangat gembira dengan dhamma yang diajarkan oleh Buddha sehingga beliau tertarik untuk melepaskan keduniawian dan ditabiskan menjadi biku oleh Buddha. Kemudian Buddha Kakusanda mengucapkan ramalan biku Kema ini pasti akan menjadi Buddha bernama Gotama dalam Bada Kappa ini. Mendengarkan ramalan Buddha Kakusanda tersebut, Bodhisatta Kema sangat berbahagia dan bertekad untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menemui kesempurnaannya. Ciri-ciri Buddha Kakusanda. Buddha Kakusanda lahir di kota Kemawati. Ayahnya adalah Brahmana Agidatta, Purohita dari Raja Kemankara, dan ibunya adalah Brahmani Wisaka. Beliau hidup berumah tangga selama 4.000 tahun. 3 istananya adalah Kama, Kamawana, dan Kamasudi. Istrinya bernama Rochini, seorang Brahmani yang memiliki 30.000 pelayan. Putranya adalah Uttara. Setelah melihat 4 pertanda, beliau melepaskan keduniawian dengan mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda berdarah murni. Beliau menjalani praktik dukkha racarya selama 8 bulan. 2 siswa utamanya adalah Widuratera dan Sanjiwatera. Pelayan pribadinya adalah Bodhijatera. 2 siswa utamanya adalah Teri Sama dan Teri Campa.
pohon bodinya adalah pohon sirasa. Dua siswa awam utamanya adalah orang kaya Acuta dan Sumana. Dua siswi awam utamanya adalah Upasika Nanda dan Upasika Sunanda. Tinggi badan Buddha Kakusanda adalah 40 lengan. Cahaya tubuhnya bersinar sejauh 10 yojana. Umur kehidupan manusia pada masa Buddha Kakusanda adalah 40.000 tahun. Selama 4/5 dari umur kehidupan manusia waktu itu, Buddha Kakusanda menyelamatkan makhluk-makhluk seperti manusia, dewa, dan brahmana dari laut samsara dan menempatkannya di pantai Nibbana. Di dalam manusia dan dewa, beliau membuka toko Dhamma yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan yang bijak, dan dengan berani menyerukan Hanuman Singa, "Aku adalah Buddha yang maha mengetahui. Kotoran batin dengan kecenderungan jahat yang tersembunyi telah dicabut dari dalam diriku." Setelah itu, bersama dengan siswa-siswanya dalam sangga, Buddha Kakusanda mencapai parinibbana dan menjadi padam. Samwega, Buddha Kakusanda yang memiliki suara dengan 8 kualitas seperti kejernihan, kemerduan, mudah dimengerti, menyenangkan, tegas, padat, dalam, dan bergema, beserta 2 siswa utamanya dan siswa-siswi lainnya yang memiliki kebajikan yang tidak tercera. Semuanya telah sirna, tanpa diri, dan sialah semua yang berkondisi. Cetya, demikianlah Buddha Kakusanda mencapai parinibbana di Taman Kema. Di taman tersebut, sebuah cetya berisi relik-relik Buddha Kakusanda didirikan dan setinggi 1 yojana. Demikian serangkaian cerita singkat yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga semua bisa dimengerti dan semoga semua makhluk selalu berbahagia.